Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, hari ini Bu Citra ingin kita belajar tentang kingdom plante atau tumbuhan. Yang nanti akan kita fokuskan itu membahas tentang tumbuhan lumut atau bryophyta dan juga tumbuhan paku yang nama lainnya Pteridophyta. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian bisa mendeskripsikan ciri-ciri divisi dari kingdom plante, lalu bisa mendeskripsikan peranan tumbuhan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup di bumi, bisa melakukan pengamatan berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar, lalu mengelompokkannya berdasarkan ciri divisi yang ada, lalu mempresentasikannya. Lalu kalian bisa mengembangkan nilai karakter, yaitu rasa ingin tahu, cerdas, teliti, dan juga komunikatif. Jadi minggu depan untuk sesi A kita akan belajar di luar kelas. Untuk sesi B-nya tunggu 2 minggu lagi ya untuk belajar di luar kelasnya. Kita awali dengan membahas ciri umum tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki 7 ciri umum. Yang pertama, tumbuhan termasuk organisme eukariotik atau terdiri dari makhluk hidup yang memiliki membran inti. Karena ukurannya besar dan kita bisa melihat tumbuhan langsung tanpa alat bantu, maka tumbuhan termasuk organisme multiseluler. Lalu tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, memiliki klorofil yang terbungkus dalam kloroplas, sehingga dia bisa berfotosintesis. Karena tumbuhan bisa berfotosintesis, maka dia disebut makhluk hidup autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Dari hasil fotosintesis, nanti menghasilkan oksigen yang digunakan untuk makhluk hidup lain bernafas, dan juga cadangan makanan yang disimpan berupa amilum. Dan tumbuhan memiliki embrio yang dilindungi di dalam biji. Jadi itu adalah 7 ciri umum tumbuhan. Klasifikasinya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada tumbuhan tidak berpembuluh atau non-vaskular dan tumbuhan berpembuluh atau vaskular. Pembuluh yang dimaksud di sini adalah pembuluh xilem dan juga phloem. Untuk tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya adalah lumut atau bryophyta yang nanti dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut sejati. Bisa juga disebut lumut daun. Sedangkan tumbuhan berpembuluh atau vaskular dibagi menjadi 2, ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku nanti dibagi menjadi 5 kelas, ada Silophytine atau paku purba, ada Lycopodine atau paku rambut, disebut juga paku kawat, ada Equisetine atau paku ekor kuda, dan Filicine atau paku sejati. Ditambah juga ada Hydropteridanales atau paku air karena hidupnya di air. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji dibagi 2, ada tumbuhan berbiji terbuka, nama lainnya gymnosperme, dan tumbuhan berbiji tertutup. Untuk tumbuhan berbiji terbuka ada kelompok Cisadine, yaitu tumbuhan pakis haji, ada Gnetine, yaitu tumbuhan melinjo, ada tumbuhan Coniferae. Coniferae itu kelompok pinus-pinusan. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji tertutup dibagi 2 kelompok, ada monokotil dan dikotil. Monokotil dibagi menjadi 5 kelompok, ada rumput-rumputan, kelompok pisang-pisangan, pinang-pinangan, jahe-jahean, dan anggrek-anggekan. Sedangkan untuk yang dikotil ada kacang-kacangan, terong-terongan, ada jarak-jarakan, jambu-jambuan, dan juga mawar-mawaran. Yang pertama akan kita bahas adalah lumut. Jadi lumut itu walaupun masuk ke kelompok tumbuhan dan berwarna hijau, lumut itu belum memiliki struktur akar, batang, dan daun sejati. Jadi akar, batang, dan daunnya itu masih semu, makanya disebut talus. Struktur tubuhnya itu masih talus karena masih akar, batang, dan daun semu. Dan akar semu pada lumut itu disebut rhizoid. Rhizoid itu fungsinya untuk membantu lumut menempel di substrat atau tempat dia hidup, lalu membantu lumut untuk menyerap air dan juga mineral dari tempat dia hidup itu.
Lalu lumut itu batangnya masih terdiri dari selapis sel epidermis, lapisan korteks, dan juga silinder. Masih sangat sederhana, makanya belum ditemukan xilem sama floem. Terus untuk gametangium atau sel kelaminnya ada antheridium. Antheridium itu sel kelamin sel kelamin jantan, dan archegonium yaitu sel kelamin betina. Ini ada gambar lumut, ada lumut yang bagian bawahnya seperti daun, dan dia ada tangkai yang menyimpan kapsul. Lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah, jadi oke, kita lanjut ya. Nah, jadi lumut itu dibedakan menjadi 3 kan tadi, ada lumut daun atau bryopsida, lumut hati atau hepaticopsida, dan juga lumut tanduk, nama lainnya Anthocerotopsida. Untuk ketiga lumut tersebut memiliki 2 struktur tubuh seperti ini. Jadi lumut itu memiliki bagian gametofit dan juga bagian sporofit. Bagian gametofit itu berarti dia bisa menghasilkan sel gamet, dan gametofit ketiga lumut tersebut bentuknya berbeda-beda. Nanti akan kita lihat slide sebelumnya. Sedangkan pada bagian sporofit terbentuk tangkai atau seta dan juga kapsul. Di dalam kapsul ini banyak sporanya. Jadi ketika kapsulnya pecah, maka sporanya akan tersebar. Kembali lagi ke sini, jadi untuk lumut daun, hati, dan juga tanduk, tadi bentuk gametofit dan sporofitnya berbeda-beda ya. Untuk lumut daun, gametofitnya berbentuk daun, lalu sporofitnya berbentuk tangkai yang memiliki kapsul. Jadi ini sporofit. Sedangkan pada lumut hati, bagian gametofitnya berbentuk lembaran, dan sporofitnya memiliki tangkai juga dan memiliki kapsul juga, sama seperti lumut daun. Jadi kedua ini bedanya hanya di bagian gametofit. Sedangkan pada lumut tanduk, dia nggak punya sporofit, nggak punya kapsul. Jadi bagian gametofitnya itu lembaran, lalu bagian sporofitnya itu seperti juluran yang menghadap ke atas. Itu untuk lumut tanduk. Terus bagaimana lumut tanduk itu berkembang biak kalau misalkan dia nggak punya kapsul berisi spora? Jadi kalau dia nggak punya spora, dia berkembang biak dengan fragmentasi atau dengan kuncup. Kuncup itu nama lainnya gema. Gema yang kayak gimana? Nah, gemanya seperti ini. Jadi gema ini bisa ada di lumut hati atau lumut tanduk. Bentuknya bulatan yang kalau di zoom itu ada kuncupnya seperti ini. Cara reproduksi lumut, secara vegetatif dia dengan spora atau bisa dengan kuncup dan juga fragmentasi. Sedangkan pada fase generatif dia melakukan fertilisasi dengan peleburan sperma dan juga ovum. Selanjutnya ada perbedaan antheridium dan archegonium. Antheridium tadi adalah gamet jantan dan archegonium adalah gamet betina ya. Untuk antheridium dan archegonium ada 4 perbedaan, namun ingat 3 saja. Antheridium itu bentuknya seperti tongkat, tidak punya lapisan pelindung, dan nanti dia menghasilkan sperma. Sedangkan archegonium karena betina, dia bentuknya seperti botol, punya sel pelindung, dan menghasilkan ovum. Itu bedanya.